Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil Matius, khususnya di dalam Matius pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Kristus sementara berbicara kepada murid-muridnya, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah garam dunia. Garam itu harus asin, karena bisa mempengaruhi dunia. Jika garam itu tidak asin, maka tidak ada gunanya ketika menjadi tawar. Jadi umat Tuhan harus seperti garam yang bisa mempengaruhi sekitarnya. Guna dari garam adalah untuk membuat masakan nyaman, enak. Begitu juga seorang umat Tuhan ketika berada di satu tempat harus membawa damai, membawa situasi yang menyamankan. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan. Iman seorang haruslah awet sebagaimana garam yang dapat mengawetkan. Ketika kita berada di satu komunitas, satu kelompok, maka kita perlu membawa orang-orang di sekitar tetap berada di dalam iman. Mereka tidak kendor dan tidak jauh dari Tuhan mereka. Garam juga berfungsi untuk mengobati luka, mengobati sakit penyakit. Ketika umat Tuhan berada di satu tempat dan dia melihat ada suasana yang membawa orang sedih, tidak nyaman dalam hidup, maka fungsi umat Tuhan sebagai garam membawa orang itu supaya disembuhkan apakah sakit hatinya, perasaan yang tidak nyaman. Itulah garam dunia. Begitu juga terang. Terang dunia adalah gambaran bagi umat Tuhan bahwa mereka ketika berada di satu tempat, berada di satu komunitas, berada di tempat di mana orang banyak ada di sana, sebisa mungkin harus menunjukkan bahwa mereka adalah umat-umat Kristus. Mereka adalah umat Tuhan dengan bertingkah laku sebagaimana gambaran Kristus ketika dia berada di dunia. Jadi umat Tuhan digambarkan sebagai garam dunia dan juga terang dunia. Sampai sekarang ini, fungsi umat Tuhan harus seperti garam dunia, tetap berlaku sampai sekarang. Begitu juga sebagai terang dunia. Ketika seorang umat manusia, seorang Kristen, seorang pengikut Kristus berada di luar di mana saja dia berada, dia harus bisa menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus dengan menunjukkan bahwa dia bisa menjadi garam dunia dan sekaligus menjadi terang dunia. Inilah gambaran yang indah bagi seorang yang mengaku Kristen, seorang pengikut Kristus. Dia harus memiliki apa yang sudah diteladankan oleh Yesus ketika dia berada di dunia ini. Dia boleh menjadi berkat bagi sesama. Dia harus membawa pekabaran tentang Kristus sebagai terang dunia. Dia bisa menyampaikan pekabaran firman Tuhan di dalam Alkitab agar orang lain mengenal Kristus melalui pekabaran-pekabaran yang diberikan oleh seorang umat Tuhan dimanapun berada. Jadi sampai sekarang fungsi garam dunia di dalam pribadi umat-umat Tuhan
masih tetap berlaku sampai akhir zaman. Begitu juga terang dunia masih berlaku sampai waktunya tiba, kesudahan dunia tiba. Inilah firman Tuhan untuk kita.